Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di bagasan ibana donang hamu rap di pauliuli. Gade parmianan di debata di bagasan todii. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, dalam ayat sebelumnya Paulus sudah menjelaskan keberadaan kita, bahwa kita yang dulunya orang asing dan pendatang kini telah menjadi kawan sewarga bersama-sama dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ibarat sebuah bangunan yang berdiri kokoh dan sempurna, Paulus menegaskan bahwa kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru atau fondasinya. Dan lebih lanjut Paulus meyakinkan kita bahwa kita turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kata dibangunkan menunjukkan suatu proses yang berkelanjutan. Kita tidak hanya dibangun sekali jadi, melainkan terus-menerus dibentuk dan disempurnakan. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, setiap pelajaran yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, semuanya berkontribusi pada pembangunan rohani kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi bejana yang layak untuk menjadi tempat tinggalnya. Tetapi perlu kita pahami bahwa maksud pernyataan tempat kediaman Allah di dalam roh tidak mengacu pada bangunan fisik atau gereja dalam arti gedung, tetapi berbicara tentang keberadaan rohani kita. Sebagai orang percaya, kita semua, baik sebagai individu maupun komunitas, adalah bait Roh Kudus. Lewat Injil itu kita dibangun menjadi sebuah bait rohani yang melalui cara hidup dan iman kita, Allah berkenan berdiam di dalamnya. Melalui Roh Kudus, Allah memilih untuk tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Jika Allah berkenan tinggal di dalam hati orang-orang percaya, ini adalah suatu hak atau keuntungan yang hanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dan tidak dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini dibarengi dengan sebuah tanggung jawab besar. Tanggung jawab itu adalah usaha memelihara bangunan iman itu secara kontinu dengan terus-menerus menunjukkan jati diri dan integritas sebagai pengikut Kristus, baik lewat perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam iman yang murni. Dan itu semua adalah cara hidup yang hanya dapat dilakukan dalam kuasa Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita membawa kekuatan saat kita lemah, menghibur saat kita berduka, menuntun saat kita butuh arah yang jelas, dan memberikan hikmat untuk memahami jalan hidup kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang menjamin bahwa kita selamanya adalah milik Allah dan bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Dalam penyertaannya, usaha, berjuang, dan bertahan untuk menunjukkan integritas sebagai bait Allah, kita akan dapat bertahan dan kita tidak akan rapuh. Oleh sebab itu, sahabatku semua, marilah kita jalani hidup ini dengan kesadaran dan kehormatan ini. Kita bukan hanya individu yang berjuang dalam hidup, melainkan bagian dari mahakarya ilahi yang sedang dibangun dan akan terus dibangun sebagai sebuah tempat di mana Allah sendiri memilih untuk berdiam di dalam kita melalui Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.